Mungkin apakah ada tuntutan juga dari sponsor untuk kemasannya supaya lebih menarik gitu, mungkin dari sisi tontonan gitu, Pak? Kalau isunya yang saya dengar bukan itu, isunya ada dua. Kalau dengan menambah kuota berarti keinginan dari sponsor pasti akan Ya, tercukupi ya. karena kualitasnya dengan Lebih menarik harapan ya, Pak, ya, akan lebih tontonannya? menarik. Tapi kalau yang saya dengar bukan itu. Yang saya dengar sekarang itu gaji pemain lokal nggak terkontrol, tidak terkontrol. Udah nggak rasional lagi Sudah sekarang, Pak? tidak rasional lagi dan mohon maaf ini, kualitasnya pun ya ada yang sangat bagus sekali, ya so-so seperti itu aja. Karena karena memang stok pemain lokal yang seperti itu sangat jarang, pembinaan sangat tidak produktif, akhirnya mau tidak mau owner punya keinginan untuk menyampaikan kepada LIB dan dia kan sebagai pemegang saham, LIB kan hanya diminta sama owner untuk rubah kuotanya jadi 12, jadi 13, jadi 14, itu kan terserah dari pemegang saham. Jadi masyarakat harus tahu bahwa kepentingan sponsor sama kepentingan owner ini punya kesinambungan. Kualitasnya bagus, kontribusi sponsor kepada TV bagus, TV kepada pengelola bagus, pengelola kepada klub bagus. Ini pasti berkesinambungan, punya hubungan, punya connecting gitu. Jadi bisa dikatakan tadi yang Pak Gede bilang udah nggak rasional, jadi bisa dikatakan pasaran pemain lokal kita lebih di atas pemain asing, Mbak? Banyak, banyak. Ini sebenarnya gini ya, saya kan pelaku ya, saya Heeh. pelaku. Sebenarnya kalau pemain asing itu harganya terlalu tinggi, enggak juga. Ya enggak juga lah. Tapi kalau mereka itu ada main antara oknum klub sama Pemainnya. Oh iya, sama agent, ya agennya. saya nggak Iya, tahu. iya. Tapi kalau saya dulu kan selalu, Iya. saya pakai agent formal, ya teman saya pakai pemain seperti dulu, Simic, semua. Saya pikir harganya wajar-wajar saja. Baru soal prestasi saya kasih besar. Jadi Iya. salary mereka normal-normal saja, tapi apabila mereka memberikan kontribusi bagus, baru kita kasih bonus yang besar. Ini tidak terikat. Kalau performa jelek saya nggak keluarkan uang, tapi kalau perform bagus ya saya keluarkan uang banyak gitu. Dan itu yang sangat normatif gitu. Gaji-gaji pemain Indonesia saya pikir masih normal ya pada waktu zaman saya. Tapi kalau sekarang, kemarin saya dengar dari beberapa klub yang papan atas, gajinya gila-gilaan. Gajinya pemain sama pelatih, gila-gilaan sekali. Dan kalau menurut kacamata Pak Gede kan misi dari kehadiran pemain asing ini di kompetisi kita kan tentunya akan apa membuat persaingan dan juga mungkin memberikan transfer knowledge lah ya kepada pemain-pemain lokal kita. Nah mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa sih kualitas pemain asing kita, apakah memang bagus atau sama-sama aja pemain lokal atau seperti apa? Kalau saya satu ya, jadi pemain itu ada dua sisi yang kalau diperhatikan dan disinkronkan jadi bagus. Dari sisi bisnis pasti pemain asing itu punya nilai nilai tambah. Ya. Tapi itu dilihat durasi. 1, 2 bulan, 3 bulan jelek juga akan jelek, sama aja. Yang paling penting itu pemain asing ke Indonesia itu untuk tadi yang Anda katakan, memberikan kontribusi berupa apa? Transfer knowledge, Ya. transfer skill. Jadi janganlah pemain asing itu di sini malah ngajari berkelahi, ya, ngajari attitude yang tidak bagus. Harus ada sesuatu yang dapat diberikan kepada pemain lokal agar pemain lokal ini nilai tambahnya itu ada gitu dengan adanya pemain asing. Jadi kalau pemain asing di sini ngajari meludah, ngajari untuk rasis, ngajari untuk berkelahi, buat apa? Kita lebih jago gitu loh untuk berkelahi, untuk meludah, untuk rasis lebih jago, kita nggak perlu diajari. Jadi kita harus lihat secara positif, pemain asing datang, ada kontribusi transfer knowledge, secara bisnis dipromosi juga akan bagus, kualitas pertandingan akan bagus, kontribusi sponsor kepada klub juga bagus, kontribusi TV kepada LIB juga bagus, LIB kepada klub juga bagus, akhirnya kualitas kompetisi akan meningkat. Dan itu yang membuat sepak bola kita menjadi industri itu Pak ya. Dan Yes. sekarang menurut Pak Gede udah jadi industri apa belum nih Pak sepak Belum bola belum kita Pak? belum belum belum. Kalau menurut saya kalau menurut saya 5 tahun ke belakang ini saya lihat malah malah kalau menurut saya bukan industri lagi, malah hambur-hamburan aja, bakar uang aja. Kenapa tuh Pak?
Nah, sekarang dalam keadaan sulit seperti ini, seharusnya kan namanya industri kan memutar Ya. untuk menghasilkan sesuatu, bukan malah membakar untuk memutar tapi tidak menghasilkan sesuatu. Bayangin kalau sekarang kos untuk memutar itu Rp10 tapi yang dihasilkan nggak sampai Rp10 kan repot. Atau mungkin harapannya memutar dengan Rp10 tapi harapannya Rp50 tapi nggak sampai Rp50. Saya pikir sekarang bayangin sebuah klub bisa mengeluarkan 50 miliar. Sulit sekarang untuk mengembalikan saja. Satu klub saya dengar menghabiskan 100 miliar. Untuk mengembalikan 100 miliar saja secara matematika sangat gampang. Pertandingannya cuma berapa? Kalau 18 kan berarti 34. Home-nya kan yang mereka dapat home. Sekarang mereka hanya dapat 3. Dari tiketing, dari sponsor, dari merchandise, sama dapat dari subsidi. Hanya itu. Jadi kalau saya bisa membayangkan ya, kalau sebuah klub itu dia mengeluarkan anggaran 1 tahun, 1 masa kompetisi itu 100 miliar, 50 miliar, tinggal melihat ada 3 pembiayaan. Tiketing, merchandising tadi, subsidi, sama sponsor, sama owner. Owner itu seharusnya paling akhir. Kalau 3 komponen tadi, tiketing, merchandising, dari subsidi, dari sponsor ini bisa mencukupin, yang keempat tidak perlu. Tapi hampir sebagian besar yang komponen biaya keempat ini turun sekarang menjadi kedua atau ketiga. Seharusnya sponsor itu menjalankan roda organisasi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tinggal mengeruk keuntungan. Sekarang masih terus dia membiayai dengan bakar uang. Banyak itu teman-teman liga, teman-teman pemilik klub itu datang ke saya minta tolong, banyak juga. Nah ini Pak sekarang yang masih baru nih kemarin Pak, Persib akhirnya juara kan setelah mengalahkan Madura dengan format Championship Series. Nah ini mungkin dari kacamata Pak Gede yang udah pengalaman, dan ini kan baru pertama kali nih baru diterapkan Championship Series ini. Nah mungkin gimana Pak dari kacamata Pak Gede? Sistem seperti ini sebenarnya wajar-wajar saja. Sistem bola voli di Korea sama, yang reguler selesai, yang championnya itu 3 besar itu berputar, akhirnya diadu lagi. Untuk bisnis bagus, tapi sosialisasi kepada masyarakat harus clear, durasinya harus jelas, jangan ujuk-ujuk kayak gini. Sekarang ujuk-ujuk kayak gini kan masyarakat tidak tahu siapa sebenarnya yang menjadi juara gitu. Biarpun ada regular series, ada championship series. Iya, sebenarnya kalau dijelaskan secara gamblang, durasi waktu penjelasannya sangat bagus kepada masyarakat, masyarakat bisa tahu, oh yang regular series itu untuk plotnya untuk apa? Lalu yang champion series itu untuk apa? Nah, pendidikan, informasi kepada masyarakat ini harus tinggi. Sekarang seolah-olah yang champion series itu yang paling utama. Jadi yang juara reguler ini tenggelam. Sebenarnya yang sangat diharapkan orang-orang kan yang sangat fundamental dan konvensional ini kan yang reguler ini. Tapi yang champion ini juga perlu diperhatikan. Ini sebagai hiburan juga jangan dinaifkan. Mereka yang masuk di champion ini kan juga papan atas gitu. Cuma akan lucu. Juara regulernya ternyata di sini tuh sama sekali tidak berbicara, kan kasihan. Gitu. Ya, jadi perlu LIB apabila membuat program-program yang dianggap bagus, wajar, disosialisasikan kepada masyarakat, bukan kepada klubnya, kepada masyarakat penikmat. Karena apa? Yang nonton ini kan masyarakat jadi bingung. Ini yang juara yang mana ini? Nah, kalau kita sudah ngerti, yang reguler ya ini, yang champion yang ini. Kalau di Korea kita lihat siapa juaranya reguler, lalu ada champion series-nya siapa gitu. Makanya dia mengadopsi dari kompetisi di Amerika ya. Ya. Dan kalau